Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 sensor pH meter mata kuliah kontrol otomatik jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini kami akan menampilkan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra. Nama saya Tio Arya Perdana. Nama saya Rena Novelia. Nama saya Thomas Firsi Wijaya. Nama saya Krisna Bayu Baji. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari dibuatnya sensor ini adalah Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris yang terkenal akan berbagai komoditas pertanian. Komoditas-komoditas tersebut dihasilkan dari banyak metode ataupun metode budidaya. Secara etimologis, hidroponik berasal dari bahasa Latin, yaitu hidro dan ponis, yang berarti air dan kerja. Hidroponik merupakan teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan. Hidroponik menjadikan air sebagai medium pengganti tanaman. Salah satu tantangan dalam menanam dengan sistem hidroponik adalah pengawasan atau quality control. Parameter yang selalu diawasi dari budidaya hidroponik adalah tingkat pH. Dalam hal budidaya hidroponik, pH adalah hal yang terpenting, terutama pH dalam air karena berdampak pada penyerapan 16 nutrisi bagi tanaman. Nilai pH sendiri merupakan indikator yang mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Atas dasar hal tersebut, diperlukan suatu sistem sensor pH otomatis untuk budidaya tanaman hidroponik. Tujuan umum dari pembuatan alat ini adalah perancangan sistem kontrol otomatik yang bermanfaat untuk dunia pertanian yang berbasis teknologi serta mencapai kompetensi sebagai perekayasa di bidang pertanian, terutama pada bidang otomatisasi pertanian. Tujuan khusus dari praktikum ini yaitu menciptakan sebuah sistem kerja sensor pH otomatis untuk budidaya hidroponik. Komponen yang terlibat pada alat ini adalah LCD beserta I2C, kemudian ada potensiometer, RTC, MMC, kabel jumper, relay, modul pH meter, Arduino Uno, kabel USB, kemudian ada probe dari pH meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari sistem sensor pH. Yang pertama ada Arduino, kemudian ada RTC pada pin SDA dihubungkan ke pin SDA pada Arduino Uno, dan pin SCL dihubungkan ke pin SCL pada Arduino Uno. Pin VCC dan ground RTC diletakkan pada pin 5V dan ground Arduino Uno. Kemudian ada LCD I2C pada pin SDA dihubungkan ke pin SDA pada Arduino Uno, dan pin SCL dihubungkan ke pin SCL pada Arduino Uno. Pin VCC dan ground diletakkan pada pin 5V dan ground Arduino Uno. Berikutnya ada MMC. Pin VCC dan ground MMC diletakkan pada pin 5V dan ground Arduino Uno. Pin CS pada pin 4, pin SCK pada pin 13, pin MOSI pada pin 11, pin MISO pada pin 12. Selanjutnya ada modul pH meter. Pin VCC dan ground diletakkan pada pin 5V dan ground Arduino Uno. Pin input dimasukkan ke A0. Kemudian ada potensiometer. VCC dan ground potensio diletakkan pada pin 5V dan ground Arduino Uno. Pin input diletakkan ke A0. Kemudian ada relay. VCC dan ground relay diletakkan pada pin 5V dan ground Arduino Uno. Input 1 pada pin 6 serta input 2 pada pin 7. Berikutnya adalah rangkaian sistem. Kita sudah lihat sini ada Arduino Uno, ini modul dari pH meternya dan ini probe-nya. Kemudian ini ada potensiometer, ini ada MMC dan ini RTC, dan sebelah sini ada LCD beserta I2C-nya. Kemudian ini ada relay yang berjenis dua relay ini. Yang pertama-tama kita pastikan dulu pada pin 5V, ini 5V, dan di sini ada pin ground. Kita pakai kabel hijau. Nah, kita sambungkan pin ground dari Arduino ke pin ground di breadboard. Kemudian pin 5V pada Arduino Uno kita hubungkan ke 5V. Setelah itu karena MMC menggunakan 5V juga, kita menggunakan pin 5V yang di sini untuk MMC ini.
Kita menggunakan Arduino Uno jenis CH340G. Nah, dia pada umumnya memiliki 2 pin 5 volt dan 1 pin 3 volt. Setelah MMC, VCC dan groundnya tadi terhubung, yang pertama-tama kita mulai saja dari MMC nya terlebih dahulu. Pada MMC ini pin dari CS. Pin CS kita hubungkan dengan menggunakan kabel warna ungu ini pada pin nomor 4. Kemudian pada pin SCK dengan kabel biru ini kita hubungkan di pin 13. Kemudian pada pin MOSI dengan kabel berwarna abu-abu ini kita letakkan di pin nomor 11. Kemudian pin MISO berwarna putih kita hubungkan pada pin nomor 12. Setelah itu kita kembali pada relay. Di sini ada pin ground, VCC, input 1 dan input 2. Pin ground kita pakai kabel kuning ini kita hubungkan ke pin ke VCC. Maaf tadi pin VCC. Kita hubungkan ke pin VCC pada breadboard. Kemudian pin ground warna hijau kita hubungkan ke pin ground pada breadboard. Setelah itu pin input 2 berwarna biru kita hubungkan di pin nomor 7. Setelah itu pada pin 1 berwarna oranye kita hubungkan pada pin nomor 6. Setelah itu kita masuk ke RTC. Pada RTC kita menggunakan SDA dan SCL. Pada SDA menggunakan kabel putih dan SCL berwarna kabel hitam. Kita hubungkan pada pin SDA dan SCL, RTC dan I2C dari LCD. Kemudian pin VCC dan groundnya dihubungkan pada VCC dan ground dari breadboard. Setelah itu kita masuk ke resistor. Pada resistor itu kita menghubungkan pin plus dan minusnya kepada pin ground dan pin VCC pada breadboard. Setelah itu pin inputnya berwarna coklat ini dimasukkan ke dalam pin A0. Setelah itu kita ke pin dari modulnya. Pada pin yang pertama itu pin VCC dan groundnya kita hubungkan VCC ground pada breadboard. Dan pin input berwarna ungu, di sini tulisannya PO, itu kita hubungkan ke A0. Untuk modulnya kita menggunakan yang seperti ini. Jangan lupa untuk menyediakan 1 buah memory card untuk dimasukkan ke dalam MMC. Memory card ini digunakan sebagai penyimpan data dari alat yang digunakan. Berikutnya adalah data kalibrasi dan validasi serta data stabilitas, uji keakuratan dan uji RWP. Yang pertama kita akan ke bagian kalibrasi dan validasi. Pada bagian kalibrasi dan validasi ini yang pertama itu kalibrasi. Kita menggunakan data kalibrasi diameter pada air dengan penambahan guru kalibrasi, yaitu dengan menggunakan 8 sampel dan 3 kali pengulangan. Pada kalibrator ini kita menggunakan pH meter yang ada pada toko-toko dan maupun yang sering digunakan untuk mengukur dari pH air. Kita dapat sampel pertama itu sekitar 4,0 untuk kalibrator dan
rata-rata pada pengulangan itu ada 4,0. Kemudian pada sampel 2 hampir sama 4,51. Pada sampel 3 5,5. Sampel 4 5,9 dan kalibratornya 6. Pada sampel 5 7,05 dan rata-rata pada sensornya 7,07. Pada sampel 6 7,8 dengan rata-rata 7,9. Kemudian sampel 7 8,02 dan rata-rata untuk sensornya 8,08. Kemudian sampel 8 8,61 dan 8,61. Didapatkan nilai kalibrasinya itu 1,447. X ini adalah nilai dari pH itu. Ini untuk nilai R kuadrat. Regresi linearnya hampir menyentuh dari 0,99 atau yang lebih sempurna itu 0,1. Setelah didapatkan hasil kalibrasi, dimasukkan ke dalam rumus dan mendapatkan validasi dengan errornya rata-rata 0,21. Kita mendapatkan rumus Y sama dengan 1,018 dan R nya atau regresi linear hampir mendekati nilai 1 itu 0,99. Lebih baik dibandingkan dengan data kalibrasi tadi. Setelah itu kita mengambil data dari data stabilitas. Data stabilitas ini diambil dengan cara kita membiarkan alat selama 2 jam seperti ini. Didapatkan sekitar 2782 data. Kemudian kita dapat uji stabilitasnya terdapat naik turun di angka 7 sampai 7,5. Kita menggunakan air jenis netral untuk uji stabilitasnya. Kemudian untuk uji keakuratan kita menggunakan setting point dari 7. Mendapatkan nilai sensor pada data stabilitas yaitu 7,06 sampai 7,31. Jadi keakuratannya hampir banyak yang 100%. Kemudian kita ke uji RWP. RWP ini adalah rata-rata waktu dari pengendalian. Aktuator hidup dalam detik itu sekitar 3 detik dengan nilai pH yang pertama ini adalah nilai pH 7 atau netral. Kemudian kita masukkan ke dalam air basah 8,85 dan keadaan pompa asam untuk menambah tingkat keasaman agar menyentuh dari pH netral itu menyala pompanya, sama seperti jenis air berikutnya. Kemudian kita menggunakan keadaan air yang asam pada 4,51 dan 5,7 pada pompa asam mati dan pompa basah menyala. Didapatkan rata waktu pengendalian yaitu 5,0 detik. Ya, kali ini kita akan menjelaskan dari program yang digunakan pada Arduino IDE sebelum pH air ini digunakan. Yang pertama itu adalah bagian dari library. Nah, ini digunakan untuk memanggil dari seperti RTC library, LCD-I2C, SD card, dan SPI. Kemudian kita masukkan konstantanya. Ini biasanya digunakan untuk rumus matematika dan rumus dan input dari yang akan digunakan, ataupun juga output seperti relay. Yang pertama itu define high ini untuk pompa hidup dan low ini untuk mati. Kemudian pada bagian ini relay 1 itu ada di pin nomor 5, kemudian relay 2 itu ada di pin nomor 6.
Setelah itu setting point pin 1 itu ada di A0. Kemudian kita masukkan rumus matematika dari X, Y, Z. Nah ini kembali Y, X, Z itu untuk matematika nanti. Kemudian kita buat variabel yang pertama itu file my file untuk membaca dan menulis dari memory card. Kemudian RTC D1307 ini digunakan untuk jenis RTC yang digunakan pada air ini. Kemudian karakter days of the week ini digunakan untuk menampilkan dari jenis hari yang digunakan, itu menggunakan bahasa Indonesia yaitu Minggu sampai Sabtu. Kemudian untuk LCD I2C kita menggunakan jenis 16x2. Kemudian nilai pH itu 0. Setelah itu kita masuk ke file setup. Pertama itu ada pin mode dari relay. Jadi relaynya ini jenisnya output. Pertama kita matikan dulu jadi low. Setelah itu setting point sebagai input. Kemudian serial begin ini untuk mulai dari semua program yang akan ditampilkan pada serial monitor. Yang pertama itu LCD init. Nah ini digunakan untuk menampilkan pada LCD. Setelah itu kita clear agar tulisan kelompok 1 dan tab A ini hapus. Setelah itu masuk ke serial begin lagi. Ini untuk pemanggilan dari data logger starting ini untuk micro SD. Jika micro SD gagal dibuka maka dia akan tuliskan seperti valid. Kemudian jika berhasil ready. Setelah itu serial printlen checking RTC connection ini digunakan untuk mengecek dari koneksi RTC. Jika RTC tidak terkoneksi dengan baik maka RTC not found. Jika berhasil maka RTC connection success. Pada set time RTC ada serial printlen ini digunakan untuk menampilkan dari mengatur dari waktu RTC. Kemudian kita masuk ke void loop. Pada void loop ini masukkan dari nilai analog. Kita masuk ke nilai X. X tadi adalah nilai pH yang ada di sini. Setelah itu Y ini rumus dari kalibrasi yang didapatkan pada Excel. Kemudian ini Z itu rumus dari validasi setelah kita melakukan kalibrasi. Pada bagian ini merupakan setting point value. Kita menggunakan yang pertama SP 60% dulu. Jika nilainya 0 sampai 500 maka setting point value nya 60%. Kemudian kita masuk ke float Z nilai pH. Z ini dari nilai validasi tadi. Jadi nilai pH sejumlah dari nilai ini dari Z yang nilai pH yang telah kita validasi tadi. Kemudian masuk ke logiknya. Jika Z lebih dari sama dengan 0 dan Z kurang dari sama dengan 6,49 itu untuk setting point SP 60% ya. Jadi pompa basah akan hidup. Ini untuk proses dari setting point. Kemudian lanjut ke setting point 80%. Pada setting point value 80% ini pompa asam akan hidup jika nilainya lebih dari 7,51 dan pompa basah mati.
point dengan value 100%. Jika Z sama dengan 6,5 kurang lebih dari sama dengan 6,5 dan Z kurang dari sama dengan 7,5, itu semua relay akan mati karena nilai ini, karena pH bernilai netral. Setelah itu kita masuk ke RTC, Rectangle, Artisanal, ini Visualisasi. Ini untuk menampilkan dari tanggal, kemudian ini untuk jam. Setelah itu pemanggilan dari my file. SD card open, ini untuk menuliskan dari tahun, bulan, hari, kemudian ini jam, waktu, menit, dan detik. Itu serial print ini digunakan untuk menampilkan pada serial monitor. Kemudian pada my file ini digunakan untuk menulis dari file tersebut. Jika gagal menulis dari pembacaan sensor, maka dia akan bertuliskan gagal membuka logger txt. Itu saja yang dapat dijelaskan dari program yang digunakan pada Arduino, pada pH air yang kita gunakan di Arduino IDE. Kita coba pada air basah, bacaan sekitar 8,9 sampai 6,19. Pompa 5. Kemudian akan kita coba pada air asam. Ini pompa juga pada air asam, pompa air basah untuk meningkatkan basah pada air asam tersebut. Ya, ini tadi air netral pada di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam air basah, air asam maksudnya. Nampak pompa sudah hidup dan nilai pH sekitar 5. Kesimpulan yang didapat dari perangkaian pH meter ini adalah didapatkannya nilai kalibrasi yaitu Y 1,447 dikurang 5,6874 dengan koefisien korelasinya hampir mendekati 1 yaitu 0,9604. Kemudian untuk validasinya Y sama dengan 1,018 dikurang 0,3327
dan koefisien korelasinya adalah 0,99. Setelah itu didapatkan data stabilitas. Data stabilitas didapatkan selama waktu 2 jam. Setelah itu uji stabilitas yang didapat pada sensor pH meter ini adalah sekitar 7,06 sampai 7,5 pada keadaan netral. Kemudian untuk uji keakuratan hampir mendekati 100. Kemudian pada uji RWP rata waktu pengendalian yaitu selama 5 detik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Semoga video kami bermanfaat. Jangan lupa like, Komen. And subscribe. Mantap. mantap Mas.